Kasus percobaan pembunuhan berubah jadi adu kata, ujarnya. Akibatnya, satu orang dirawat di rumah sakit dan satu lagi ditahan polisi. Tapi ceritanya adalah kamu tidak bisa. Kamu mengambil pisau dari blok pisau, berjalan mendekatinya, dan menggorok lehernya. Itu gila. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Ia seperti pepatah, setiap cerita punya dua sisi dan kebenaran. Dalam kasus ini, bukti sangat jelas. Hari ini 2 Januari 2026 di Marion County, Florida. Hari itu, kantor sheriff menerima panggilan mengejutkan. Seorang wanita melaporkan pacarnya menggorok leher sendiri lalu pergi dari rumah. Namun, kisah ini tampaknya lebih dari itu. Pada pukul 7 malam, para deputi di lokasi mencatat situasi sangat berdarah. Ada darah di lantai, pisau besar di wastafel dapur, dan darah di tangan pacar korban, Catherine Kennedy. Nona Catherine, saya akan memberikan surat perintah penggeledahan ini kepada Anda. Saya hanya perlu membacakannya kepada Anda di Pengadilan Negeri Sirkuit Yudisial kelima untuk Kabupaten Marion, Florida. Surat perintah penggeledahan atas nama negara bagian Florida ditujukan kepada semua sheriff senior, wakil sheriff Kabupaten Marion, dan petugas berwenang lainnya. Sersan Investigasi Eric B. Dais, identitas diri 26ADO, telah menyerahkan surat pernyataan bersumpah ke layanan elektronik. Hakim Sirkuit Bawah dari Sirkuit Yudisial kelima atau Hakim Sirkuit Kabupaten Marion dilampirkan sebagai referensi dalam surat perintah penggeledahan. Berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam surat pernyataan, saya mendengar dan menemukan adanya alasan yang cukup. Saya percaya bahwa undang-undang berikut telah dilanggar. Percobaan pembunuhan tingkat pertama yang melanggar Statuta Florida 7 seharusnya 783,04. Berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam surat pernyataan, saya menemukan adanya alasan yang cukup untuk percaya bahwa lokasi yang dijelaskan di bawah ini akan ditemukan sebuah senjata, alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana atau bukti terkait pembuktian tindak pidana. Pisau dapur merek Ninja bergagang hitam besar dan sampel diduga bukti biologis seperti darah. Lokasi peneliti tempat tinggal yang terletak di Marion County, Florida, sebagaimana disebutkan, dijelaskan lebih rinci sebagai berikut. Struktur bangunan tempat tinggal tersebut terbuat dari beton, tanpa plester atau finishing, atapnya terbuat dari logam berwarna perak. Pintu depannya berwarna abu-abu. Berada di tengah bangunan. Saya harus membaca semuanya sesuai aturan, struktur, dan nada umumnya. Tapi sebenarnya, saya tidak harus melakukannya. Kamu pemiliknya. Dia tahu. Teras depan menghadap utara ke Pecan Drive dengan 2 tiang persegi menopang atap. Bangunan hampir selesai. Tempat tinggal. Gerbang logam hitam di sisi timur kanan, angka 74, terpasang di pojok kanan atas warna hitam. Tempat tinggal diikuti arahnya. Dari persimpangan Southeast Baseline dan Jalan Mericam, berjalan ke barat di Jalan Mericam, sejauh 0,6 mil sampai persimpangan dengan Jalan 64 Tish Avenue. Belok kiri ke utara di Jalan 64 Tehi Avenue, dan lanjutkan sekitar 1 mil sampai persimpangan Jalan 64 Tehi Avenue. Di Pecan Drive, lalu belok kanan, yaitu ke arah timur di Pecan Drive. Lanjutkan perjalanan ke Coston Point sejauh 0,2 mil hingga ke rumah tinggal yang akan ditemukan di sisi kanan atau sisi selatan jalan. Pemeriksaan catatan daring. Properti Marion County, Florida, kantor tahanan. Menunjukkan zona properti berdasarkan nomor identifikasi 9020-03-177-02. Surat perintah ini memberi wewenang menggeledah rumah, penghuni, bangunan tambahan, dan kendaraan di halaman. Serta semua yang diketahui terlibat atau terkait dengan aktivitas ilegal dalam surat perintah penggeledahan itu sekarang. Oleh karena itu, Anda adalah bantuan sah yang diperlukan atau dengan ini diperintahkan pada siang atau malam hari, sesuai dengan kebutuhan atau situasi mendesak yang mungkin diperlukan. Atau pada hari Minggu untuk memasuki lokasi yang telah dijelaskan di atas. Dan mereka dengan cermat mencari barang-barang berikut, yaitu gagang hitam besar, pisau dapur merek Ninja, dan sampel. Diduga sebagai barang bukti biologis darah. Catherine kembali mengklaim luka pacarnya akibat ulahnya sendiri. Namun pacarnya selamat dan memberitahu petugas rumah sakit bahwa itu tidak benar. Dia tahu kalian mencoba menangkapku atas percobaan pembunuhan? Ya, dia tahu. Aku akan melakukannya. Aku akan memberinya salinan surat perintah penggeledahan dan daftar barang bukti setelah kita selesai. Oke. Jadi ya, dia sangat sadar dengan apa yang sedang terjadi. Dia sudah diberitahu tentang seluruh prosesnya. Percobaan pembunuhan? Ya, Bu. Tapi dia melakukannya sendiri. Jadi kenapa saya yang dituduh? Saya tidak mengerti. Anda belum didakwa oleh polisi? Anda belum didakwa atas hal itu. Tapi tuduhan saat ini adalah bahwa Anda yang melukainya. Saya tidak melakukannya, tapi itu memang gila.
Itu tuduhannya. Saya sudah terima pernyataan Anda dan dia. Kita lihat buktinya di sidang nanti. Terima kasih. Jika butuh bantuan, silakan beritahu kami. Sekarang kita hanya menunggu bukti saja. Oke. Jadi seharusnya cukup cepat. Mereka akan mengambil foto mereka, itu akan memakan waktu lebih lama untuk memotret, lalu mereka akan memeriksa semuanya. Ya, Bu. Sakit? Sedikit udara. Ini gila. Di sini. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya mencoba bernapas. Oke, bagus, aku tidak. Selesai dengan itu, aku akan pergi. Oke. Aku menghargai kerjasamamu, tapi aku harus melakukannya secara benar dan legal. Aku tidak bisa bernapas. Oke. Baiklah, selesaikan saja ini. Percaya padaku, kita menunggu dengan lambat. Sayangnya, Menurut surat penangkapan, korban mengatakan pada deputi bahwa ia dan Catherine telah berpacaran sekitar 1 tahun. Catherine tinggal bersamanya sejak keluar dari penjara beberapa bulan lalu. Pada hari kejadian katanya, mereka berdua terlibat pertengkaran saat sedang memasak pizza. Saat berdiri di ruang tamu dekat dapur, Catherine diduga mengambil pisau besar dan mendekatinya, kata korban. Saat itulah dia mengiris lehernya secara perlahan sampai dia bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah itu, dia mengambil handuk tangan dan pergi sendiri ke halaman. Pacar Catherine mengaku sempat minum beberapa gelas pagi itu. Mereka berdua punya masalah alkohol dan zat terlarang, tapi dia menegaskan tidak berniat melukai diri sendiri. Catherine mengaku pacarnya kasar, seperti tercantum di surat penangkapan. Ia pergi ke dapur lalu ke mobil di depan rumah. Dia keluar dari pintu depan dan pacarnya sangat tidak terkendali. Pintu mobilnya. Dia terkunci di luar dan tidak bisa masuk. Ia menceritakan pacarnya mengacungkan pisau dan mengiris lehernya saat di kendaraan. Setelah itu, dia pergi dan menelepon penegak hukum karena khawatir pacarnya akan melukai diri sendiri. selamat malam, selamat malam. Ini seharusnya mudah. Tapi bukankah ini 34 alfa? Bukan, itu percobaan pembunuhan. Lebih baik kamu berbohong? Oh. Jadi, dia menuduh. Dia menelepon 9, satu-satu mengaku mengalami gangguan, membawa pisau, mencoba menggorok leher, lalu pergi ke rumah sakit. Ya, oke. Dia mengaku bertengkar di dapur, lalu menggorok leher korban dengan pisau. Setelah itu, dia lari ke mobil dan ke rumah sakit, tapi pisau tidak ditemukan di mobil. Patroli bilang, mereka pikir mereka melihat pisau di wastafel. Kami akan cek apakah cocok dengan pisau besar yang hilang, dan katanya ada darah di lantai. Di area dapur, bagian utama rumah seperti dapur, ruang tamu, dan ruang makan dengan konsep terbuka. Semuanya jadi satu. Nomor kasusnya 90 kalau belum punya. Kami sudah dapat. Maaf, aku baru ingat kalau sekarang tahun 2026 dan kita mulai dari awal lagi. Kita punya nama orang ini? Namanya adalah... Dan pacarnya Catherine, tapi dieja Cheat Harien. Dan terakhir ada Kennedy, seperti Presiden Kennedy, jadi cerita mereka benar-benar berlawanan. Jadi kita akan lihat apa yang kita temukan di dalam rumah. Oke, dia orang kulit putih. Pria kulit putih, Apakah kita punya tanggal lahirnya? saya punya, tapi tidak di depan saya, oke? Dan dia perempuan kulit putih dan saya punya datanya, tapi tidak di sini, ada di flipboard saya. Dan saya sudah meminta Coleman untuk mulai mencatat log tempat kejadian perkara. Oke, Jadi dia bilang kalau dia bilang dia mencoba bunuh diri, tapi dia bilang kalau dia yang mencoba membunuhnya. Ya. Oke. saya sudah diizinkan menggeledah mobil di rumah sakit, hanya secara lisan. Tidak ada pisau atau darah yang jelas di mobil. Dia sendiri yang mengemudi ke rumah sakit, jadi saya tidak khawatir tentang hal-hal seperti tetesan mikro. Mobil itu tidak akan diproses. Dia mengemudikan sendiri. Ya,
Jika ada darah di mobil, Maksudku itu seperti dia terluka entah bagaimana dan dia tetap mengemudi. ya, dan dia punya luka sayatan dari sini sampai sini dengan 14 jahitan. Seberapa parah lukanya kamu sudah lihat? Tidak cukup dalam untuk mengenai arteri karotis, hanya di permukaan. Dia sudah terbuka, fotonya sudah diambil, dan saat saya tiba, semuanya sudah dijahit. Dia ada di sini, di rumah ayah, ternyata ayah tinggal di sebelah, dan dia tinggal di sini. Oke, Mekawia, aku akan menelepon supervisor yang sedang bertugas untuk memastikan apakah dia perlu datang ke sini untuk ini. Soalnya sepertinya kami tidak tahu kalau ada cerita yang saling bertentangan. Kami kira ini 34. Aku akan menelepon dia sebentar untuk memastikan apakah dia perlu di sini sebelum mulai. Kalau cuma itu yang dicari, kamu punya salinan surat perintahnya? aku sudah oke dan sudah melakukannya bersama dia. Jadi oke, keren. Yang kita cari hanya dugaan darah dan halo. Bu, ada pisau. Kami di lokasi untuk sinyal 49 di 34 percobaan. Kami baru tiba dan dia menyebut ada 2 versi cerita berbeda. Jadi korban, dia bilang bahwa dia dan pacarnya, ya, mereka sedang bertengkar di dapur. Dan dia, mengambil pisau dan menggorok lehernya. Dia pergi sendiri ke rumah sakit. Saat tim forensik memeriksa rumah itu, sesuatu menjadi jelas. Cerita Catherine tidak cocok dengan bukti yang ada. Baiklah, Nona Catherine. Ada beberapa pertanyaan. Pisau di wastafel. Jadi jika dia melukai dirinya sendiri di mobil, seperti yang kau bilang, Kupikir dia bawa pisau di mobil, aku hanya lihat dia bergerak seperti ini. seperti itu. Kau bilang itu terjadi di dalam mobil? Tidak, itu dimulai di dalam rumah. Oke, tapi itu bukan yang kamu katakan. Kamu bilang dia keluar lewat pintu dan kamu melihat dia melakukan gerakan memotong di mobil. Ya, aku pikir dia membawanya, aku tidak tahu itu ada di wastafel. Oke, Aku benar-benar tidak tahu, dan aku sama sekali tidak menyentuh pria itu. Kamu harus percaya padaku, aku tidak menyakitinya. baiklah. Pahami bahwa aku sudah berusaha memberimu kesempatan yang baik untuk menjelaskan semuanya padaku. Kamu sudah bicara dengan para deputi, kamu juga sudah bicara denganku. Tapi aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Maksudku, sungguh, aku benar-benar tidak tahu. Ada darah di beberapa area rumah, seperti dekat wastafel dan ruang tamu. Ini bukan hal sederhana. Dia melakukan sesuatu di rumah lalu pergi ke mobil. Kamu pun ragu akan ada cerita lain jika memang lebih banyak hal terjadi di rumah. Ya, aku tidak tahu apakah dia melukai dirinya sendiri di dalam rumah atau di dalam mobil atau bagaimana. Yang aku tahu, aku melihat dia memegangnya lalu berlari keluar pintu. Aku tidak tahu apakah dia sudah berdarah saat itu atau belum, tapi sejujurnya aku pikir dia membawanya bersamanya. Di mana dia berdiri di rumah? Di dekat kandang anjing, Oke, lalu kemana lagi kamu lihat dia di rumah? kami bertengkar di dekat kandang anjing. Setelah aku memasukkan anjing dan menutup pintu belakang, dia pergi dan berdiri di sana. Aku tidak suka. Aku bilang tak melihat dia berdarah, tapi ternyata dia melukai diri di dalam dan langsung lempar pisau ke dapur. Atau aku tidak tahu. Semuanya terjadi cepat, jadi aku menelepon kalian. Oke, Semua terjadi cepat. Aku hanya melihat darah dan pisau. apa kamu melihatnya? Lalu aku melihat dia pergi dari sini dengan tergesa-gesa. Benar, tapi kamu tetap berada di dekat kandang anjing. Lalu dia keluar lewat pintu depan menuju mobilnya. Ya, itu satu-satunya cara dia keluar lewat pintu depan. Jadi, dia pernah di dekat wastafel? Aku tidak tahu. Semuanya terjadi begitu cepat. Seperti? Aku tidak tahu dia sudah berdarah atau belum, atau mungkin hanya melemparkannya. Semua terjadi cepat, itu sebabnya aku menelepon kalian. Ya, itu terlihat cukup bersih, seperti sudah dibersihkan. Sudah dibersihkan. Ya, seperti pisaunya sudah dicuci. Aku tidak menyentuh apapun, termasuk pisau. Memang kemarin aku masak prime rib, itu saja. Pisau yang kalian maksud ada di wastafel. Ya, seharusnya pisau itu memang tidak ada di blok pisau, kan? Ya, Ya, seharusnya itu yang dimaksud. yang hilang itu. Pisau besar ada di wastafel. Ya, itu yang aku lihat dia pegang. Oke. Tapi ceritanya, dia adalah kamu mengambil pisau dari blok pisau, berjalan ke arahnya, dan menggorok lehernya. Itu gila. Itu yang dia tuduhkan. Itu sama sekali tidak terjadi. Tidak. Dan pernyataan Anda adalah bahwa dia melukai dirinya sendiri di dalam mobil. Saya ingat dia membawa pisau itu di mobil dan berjalan keluar. Jika dia melemparnya ke dapur, mungkin benar begitu.
Tapi pernyataan Anda tidak pernah mengatakan bahwa dia melukai dirinya sendiri di dalam rumah. Ya, Anda selalu bilang dia melukai diri di rumah, jadi saya pasti sudah memberitahu Anda begitu. Saya tidak melihat dia melukai diri di rumah. Saya hanya melihat dia membawa pisau, lalu tiba-tiba keluar rumah. Dan saat dia di dalam mobil mundur, saya melihat dia melakukan gerakan seperti ini, jadi saya mengira dia sedang melakukannya. Namun, ada darah di beberapa tempat di dalam. Kamu pasti melihat dia berdarah di rumah. Saya tidak melihat dia berdarah. Saya tidak tahu kalau dia melukai dirinya di sana. Saya hanya mengira dia begitu. Saya tidak tahu, semuanya terjadi sangat cepat. Dia sudah bersumpah tertulis bahwa kamu pelakunya, dan buktinya lebih mendukung pernyataannya daripada pernyataanmu. Kami sudah beberapa kali berbicara hari ini antara saya, para deputi, dan kamu soal hal-hal di rumah. Ceritamu sangat... Saya tidak akan bilang kemana-mana, tapi ceritamu sangat tidak konsisten dengan apa yang ditunjukkan oleh bukti. Walau tekanannya meningkat, Catherine terus menyangkal telah menyakiti pacarnya. Ya, kalau dia melukai dirinya sendiri di dalam, saya tidak melihatnya. Saya tidak melihat dia melukai dirinya sendiri di dalam. Saya melihat dia memegang pisau, dan saya melihat dia keluar lewat pintu. Saat itu saya mengejarnya dan melihat dia pergi, mundur, seperti sok pintar atau lucu. Saya tidak tahu. Tapi itu juga tidak terlalu masuk akal. Maksud saya tidak ada di sini. Jadi saya tidak bisa bilang, Tapi saya yang hubungi polisi. tidak, saya mengerti itu. Jadi Saya tidak melakukan ini. ada hal lain yang bisa kita diskusikan atau yang dapat membantu saya membuktikan kebenarannya? Saya tidak melakukan ini. Silakan keluar dari mobil, berbalik dan hadap ke kendaraan. Letakkan tangan Anda di belakang punggung. Anda ditangkap atas percobaan pembunuhan tingkat pertama. Saya tidak melakukannya dengan baik. Saya bukan hakim atau juri, jadi saya tidak menghukum Anda. Pria setinggi 6 kaki 5 dalam diriku. Aku seharusnya langsung lari dan mengambil pisau dan... Ini gila, ini benar-benar gila. Kamu mau tasmu? Bisa tolong taruh di dalam pintu depan saja, jangan di teras depan? Akan saya lakukan. Besok pagi kamu mungkin dapat pemberitahuan sidang pertama melarangmu kembali ke rumah atau menghubungi dia sampai selesai. Saya tanya apakah kamu mau bawa tasmu karena kamu tak bisa kembali untuk mengambilnya. Boleh saya ambil? Ya baik, ponsel saya ada di dalam, boleh saya ambil itu? Di mana ponselmu? Kamu bilang itu ponsel di atas meja? Kamu bilang itu ponselnya? Kamu pasti sudah memilikinya kalau itu memang ponselnya. Ya, dia juga tidak punya ponselnya. Itu ponsel bisnis yang kami berdua gunakan bersama. Ponselmu tetap di rumah untuk urusan bisnis atau properti, tapi tasmu boleh dibawa. Kalau aku nggak punya ponsel, aku nggak butuh tas karena kosong. Kamu tidak punya kartu tanda penduduk, kartu kredit, atau sejenisnya? Iya, tapi itu berguna apa buatku di penjara? Enggak, tapi nanti kamu pasti butuh itu. Ya, kamu bicara sama mobil. Oke, baiklah, tunggu sebentar di situ. Man, the cops. Ada apa? Hanya ingin memberitahu kalau dia sudah ditangkap. Oke. Setelah bukti dikumpulkan dan foto diambil, saya akan beri salinan dokumen kepada Anda. Kami akan kembalikan akses rumah dan tidak mengganggu lagi malam ini. Jadi saya tidak bisa pulang sekarang. Begitu mereka selesai mengambil foto, mereka hampir selesai. Dia didakwa karena apa? Percobaan pembunuhan, tingkat 1, Karen. Oh, kamu bercanda? Ya, dia memang pantas mendapatkannya. Iya. Dia memang gila, bro. Hanya seorang ibu. Sulit dipercaya? Sulit dipercaya. Ya, dia sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya atau semacamnya. besok pagi dia akan ke hadapan hakim. Saya belum tahu apakah dia dapat jaminan, tapi jika ya, mungkin dia akan dilarang kontak. Dia tak boleh menelepon, datang ke rumah,
atau bicara padamu, saya paham. Apakah dia boleh pergi ke rumahnya karena kami punya anjing? Iya, Di sana ada anjing. iya. Anjingnya di dalam kandang, anjingnya baik-baik saja sekarang. Maksud saya, hanya sekitar 30-40 menit. Setelah itu kami pergi malam ini, dan kamu bebas mengakses seluruh rumah. Sayangnya, banyak yang harus dibersihkan dari darah dan lainnya. Itu berantakan di mana-mana? Itu berceceran di seluruh lantai dan sebagainya. Ya ampun. Gila, bro. Jadi kamu beruntung masih hidup. Sedikit lagi cedera, dan kamu mungkin sudah mendorong anak perempuan. Mungkin. Ya, Oke, baiklah. terima kasih Pak. Sama-sama. Saya akan mengurus dokumennya, mereka sedang menyelesaikan di dalam. Nanti saya akan menjemput Anda dan memberikan salinan semua dokumen setelah saya selesai di sini. Oke? Baik, terima kasih. Baik, sama-sama. Catherine Kennedy didakwa pembunuhan berencana tingkat 1 dan ditahan tanpa jaminan di penjara Marion County, menurut catatan daring. Catherine Kennedy mengajukan permohonan tidak bersalah dan meminta persidangan juri. Sidang berikutnya 3 Februari. Terima kasih telah menyimak Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner.